Oke, dilanjut lagi di video bagian kedua. Nah, di sini saya memperlihatkan jika ada lilitan yang arah lilitannya salah. Kalau arah lilitannya salah berarti kutub magnetnya itu terbalik atau tidak sesuai dengan driver kalau misalnya difungsikan sebagai BLDC. Jadi jika difungsikan sebagai BLDC, dia tidak mau berputar. Nah, ini statornya berjumlah 30 slot. Kalau 3 fase berarti dibagi 3 sama dengan 10. Jadi untuk setiap fase berjumlah 10 coil. 10 coil. Jadi total semua karena 3 fase berjumlah 30 coil. Di sini saya mau gambarkan gambar arah lilitan yang salah. Yang salah nanti saya gambar di fase kedua. Fase 1 dan 3 digambar benar karena dia sama. Nah, ini yang saya gambar ini fase pertama. Arah lilitan koil pertama arah kiri, arah kanan, kedua arah kiri, ketiga arah kanan lagi, begitu seterusnya bolak-balik sampai di koil terakhir atau koil ke-10. Kalau urutannya salah, maksudnya kalau arah lilitannya salah, kalau hanya difungsikan sebagai generator tidak terlalu berpengaruh, dia tetap keluar tegangan atau keluar listrik, hanya saja ampernya tidak maksimal karena satu fase itu ibaratnya dia tidak berfungsi lah. Ini fase 1. Lalu fase kedua. Ini saya gambar salah dulu, ini sama dengan fase 1. Koil pertama ke arah kanan yang seharusnya arah lilitan ke kiri. Nah, ini sebenarnya paling bawah itu fase 3, salah tulis. Ini gambar lilitan yang salah, fase kedua sama dengan fase pertama. Bagian sebelah kiri ini start, bagian sebelah kanan ujung end, ujung terakhir. Kalau aslinya arah lilitan koil yang benar itu fase 1 dengan fase 3 sama, cuman beda slot saja. Nah, yang fase kedua ini yang terbalik, koil pertama ke arah kiri, kedua ke arah kanan, begitu seterusnya sampai koil 10 arah lilitan bolak-balik. Untuk mengatasi kesalahan arah lilitan ini hanya mudah saja, cukup mudah menurut saya ini, yaitu dengan membalikan fungsi ujung ini antara start fase 2 dengan end fase 2. Jadi yang tadinya start nanti difungsikan sebagai end, terus yang end difungsikan sebagai start, membalik saja. Tujuannya agar hasil medan magnet yang dihasilkan oleh koil ini sesuai urutan
sesuai urutan yang diatur oleh driver jika difungsikan sebagai motor brushless atau motor BLDC. Nah, itu yang N dijadikan star, yang star dijadikan N. Nah, untuk mudahnya, untuk cara menyambungnya seperti ini. Gambar koilnya ini saya sederhanakan, ada 3. Yang atas fase 1, kedua fase 2, yang terakhir paling bawah fase 3. Ini yang sedang saya gambar ini untuk lilitan yang benar, tidak salah. Fase 1 koil pertama arah kanan, fase 2 arah kiri. Koil pertama, fase 3 sama dengan fase 1. Koil pertama ke arah kanan. Nah, yang N itu digabung, disolasi. Nah, ini yang gambar yang kedua, ini untuk memperlihatkan arah sambungan jika ada salah satu koil, maksudnya lilitan koil fase yang salah arah lilitan. Cara penyambungannya itu seperti ini. Bagian kiri bagian start semua, terus yang kanan N semua. Nah, bagian N fase 1 disambung ke start fase 2, terus N fase 3 disambung ke start fase 2. Jadi N fase 2 difungsikan sebagai start. Yang nomor 3 tetap start sebagai start juga. Nah, start 1 untuk output ke dioda atau ke driver. Yang N yang dijadikan start di fase 2 juga untuk output ke driver atau dioda jika difungsikan sebagai generator. Nah, ini untuk proses pemotongan magnet speakernya ini saya menggunakan mata potong keramik. Nah, gunakan yang bagian pinggirnya tidak bergerigi, rata, tapi bagian samping kanan kiri mata potong ini kasar, ada bintik-bintik diamond atau berlian. Ini saya beli yang harga murah 75.000 dulu, kurang tahu sekarang, tapi cukup tajam. Nah, sebelumnya kita mal dulu seperti di gambar di atas 2 itu, dimal di segitiga, posisi segitiga yang ada di rotor pakai kertas, dilem ke magnet, dilem. Saya menggunakan lem A atau lem G atau lem Alteco. Yang penting tidak mudah lepas, yang penting tidak mudah lepas saat penggerindaan pemotongan. Ya, gunakan kacamata, juga masker. Pemotongan pertama cuma digores saja, jangan ditekan. Begitu pula untuk pemotongan selanjutnya tidak perlu ditekan, kita ikuti saja goresan ringan. Lama-lama nanti dia akan lebih dalam, nanti sekitar 2-3 mili dia akan lepas atau patah sendiri, karena menurut saya ini faktor gaya tolak menolak dari magnet ini, karena dia satu sisi, dia satu kutub. Kalau dua sisi kanan kiri itu dia beda kutub. Kalau sama kutub kan dia tolak menolak. Nanti kalau sudah terbentuk segitiga, hasil potongannya dirapikan.
ada pertanyaan, apakah jika dipotong seperti ini mengurangi gaya magnet? Menurut saya bisa saja berkurang sedikit, tapi tidak terlalu signifikan, karena pas saat dipotong magnetnya tidak menjadi panas. Buktinya itu masih saya bisa pegang, cuman hangat saja. Nah, pemakaian magnet speaker ini, karena menurut saya ini banyak kita temukan di barang-barang bekas, cukup murah harganya, istilahnya memanfaatkan barang bekas, barang yang ada yang cukup murah, tapi untuk hasil lumayan dalam artian, misalnya kita beli magnet neodymium dengan yang ketebalan segini itu mahal sekali, jauh beda sekali harganya dengan magnet ferrit ini yang bekas dari speaker. Nah, di magnet ini potongan magnet ini disamakan, diratakan, ditempel di plat. Tidak terlalu rata sekali juga tidak masalah, yang penting bentuknya segitiga sesuai bentuk segitiga besi di rotor. Nah, ini rotor saya tambah lilitan menggunakan kawat benrat, itu kawat bangunan, karena ketebalan magnet itu kurang. Bisa juga menggunakan plat, usahakan menggunakan logam besi. Nah, seperti itu kira-kira untuk menambahkan ketebalnya. Nah, yang ini karena yang kawat sudah terlalu saya lem, saya putus, karena kurang sedikit saya tambahkan menggunakan isolasi kertas beberapa lapis, kita 3 lapis, untuk mengepaskan ketebalan magnet ini. Jadi kalau misalnya kita dapat magnet yang sangat tipis pun tidak masalah, yang penting bagian dalamnya itu dilapis lagi. Cuman ya begitu, semakin tipis dia kemagnetannya semakin kecil. Nah, ini urutan kutubnya NS NS. Segitiga yang bawah yang menghadap ke atas berarti sama semua, segitiga yang menghadap ke bawah sama semua, jadi hasilnya menjadi selang-seling NS NS NS. Nah, ini karena 3 fase 30 coil, jumlah magnetnya itu 10, didapat 10 karena 30 dibagi 3, karena 3 fase hasilnya 10. Jadi masing-masing atas bawah magnet ini, bagian atas 5, bagian bawah 5, jadi total semua 10. Ini sama persis susunannya dengan remanen magnet aslinya. Untuk lem yang saya gunakan mengelem magnet adalah sama dengan lem yang dioleskan ke kuil ini, lem epoksi. Untuk lebih jelasnya silahkan cek video saya yang lain, proses pengelemannya, yaitu di alternator yang berjumlah slot 36. Ini proses pemasangan rotor dan stator ke rumah alternatornya, yang kabel hitam ini untuk output ke generator, untuk dioda jika sebagai generator, atau ke driver jika untuk difungsikan sebagai brushless, motor brushless. Nah, yang warna oranye, kabel warna oranye itu karena saya masih menggunakan dioda asli bawaannya alternator ini. Yang oranye masih saya fungsikan, tapi pernah saya coba dia tidak disambung pun tetap keluar setrum. Nah, jika difungsikan sebagai motor brushless yang kabel oranye ini, dia kan yang ujung N itu cukup di solder, diisolasi, tidak perlu dihubungkan kemana-mana. Yang penting, yang utama adalah 3 ujung kabel itu, yang start ini, yang kabel warna hitam. Nah, ini untuk proses penyambungannya ke driver motor brushless.
jika difungsikan sebagai motor BLDC, saya menggunakan driver sepeda listrik yang bisa menggunakan hall sensor ataupun tanpa menggunakan hall sensor. Jadi istilahnya dia multifungsi. Saya beli seharga 180 kalau nggak salah. Nah, jika beli, cari driver sepeda listrik dengan kata kunci without hall sensor atau sensorless. Untuk meyakinkan kebenarannya ini, kadang-kadang di deskripsi penjual kadang-kadang salah. Untuk memastikannya kita tanya ke penjualnya. Nah, untuk penyambungan ini sebagai motor brushless sebenarnya tidak harus terpaku ini fase 1 kemana, kabel apa. Kita sambung semua, nanti kita tes, pasti dia berputar. Nah, kalau misalnya arah berputarnya itu tidak sesuai dengan kita yang inginkan, kita tinggal tukar salah satu sambungan ini. Misalnya yang itu tadi ditukar dari kabel apa ya, kabel kuning dengan kabel biru, atau kabel kuning dengan kabel biru. Yang itu hijau tadi, atau kabel hijau dengan kabel biru, sampai didapat putaran sesuai yang kita inginkan. Itu hanya sebagai contoh. Di kabel yang dari stator itu saya tidak kasih soket mel karena masih testing, harus dicoba. Nah, driver ini saya beli yang suplai tegangannya adalah 36 volt hingga 48 volt. Nah, ini soket yang saya pegang ini soket jika BLDC nya menggunakan sensor hall. Ada 5 kabel, merah, hitam, hijau, biru, dan kuning, kalau tidak salah seperti itu. Nah, untuk kabel suplai tegangannya itu kabel warna hitam dengan merah. Nah, di situ ada 2 kabel warna merah besar dan kecil. Yang besar dan kecil ini digabung. Kalau tidak digabung nanti tidak bisa berfungsi motor brushless-nya. Kabel kecil itu sebenarnya nanti kalau misalnya kita pakai untuk sepeda, dia sambungannya ke kunci kontak. Nah, ini saya belum sempat coba untuk sepeda listrik, masih ada part yang kurang. Dan juga waktu saya belum sempat. Yang jelas ya masih ada part yang kurang, dan saya masih mengerjakan pekerjaan lain atau project-project lain. Untuk kabel handle gasnya itu tinggal sesuaikan warnanya saja. Ada 3 kabel, biru dengan biru, pokoknya ada 3 kabel, tinggal samakan saja, hijau dengan hijau, merah dengan merah. Nah, ini cara penyambungan jika menggunakan dioda yang kita beli sendiri, tidak menggunakan dioda bawaannya. Misalnya dioda aslinya itu rusak, disusun 6 seperti ini. Yang ada strip hitam itu bagian positif dioda, yang sebelah kanan output positif, yang kiri output negatif. Terus output dari stator pasangnya ke bagian yang tengah ini. Nah, seperti itu. Bolak-balik tidak masalah itu. Kalau difungsikan sebagai generator ya, bolak-balik tidak masalah, tetap berfungsi sebagai generator. Nah, ini saya mau tes menggunakan lampu pijar 12 volt 5 watt. Cukup ringan ini, biarpun ada beban lampunya diputar tetap ringan. Sepertinya ini termasuk low cogging. Nah, berikutnya menggunakan bekas lampu mobil 12 volt 100 watt.
Kalau pakai yang 100 watt ini agak berat ini, tapi beda banget dengan generator lainnya, model lainnya. Nah, ini dites arusnya menggunakan per. Diameter per kawatnya kira-kira 0,4 atau 0,45. Nah, bisa berpijar, menyala. Jadi menurut saya ini buatnya cukup tinggi, tapi watt nanti itu tergantung RPM juga, karena semakin naik RPM semakin naik juga tegangan keluarannya, dan daya atau satuannya watt itu hitungannya adalah tegangan output dikali arus outputnya. Nah, ini saya coba tes torsinya, tapi hanya menggunakan tangan. Nah, ini saya menggunakan tangan kiri, tidak kuat untuk menahan putarannya. Saya coba pakai tangan kanan, masih tidak kuat juga. Oke, seperti itu Mas Bro. Saya rasa cukup video dari berbagi pengalaman saya. Semoga bermanfaat. Saya rasa cukup jelas. Sekian dan terima kasih.